Nah, kalau teman-teman perhatikan di gambar ini, saya sudah merangkumkan kira-kira ada beberapa daripada persentase luka bakar, baik itu dari yang dewasa, anak-anak, dan balita. Nah, untuk yang terkait persentase luka bakarnya ini, kalau kita perhatikan untuk yang dewasa, itu jumlah daripada persentase luka bakarnya itu adalah 9. Sedangkan kalau anak-anak ini nilainya adalah 18 dan balita nilainya adalah 21%. Itu yang teman-teman harus ketahui ya, karena di soal kita tidak ketahui apakah kita akan mendapatkan yang dewasa, anak-anak, ataupun yang balita. Nah, yang kedua, berikut yaitu terkait dengan area tangannya. Nah, untuk tangan kan kita ketahui ada dua nih. Masing-masing tangan untuk orang dewasa itu nilainya itu adalah 9. Jadi karena dua tangan otomatis nilainya adalah 18. Untuk anak-anak juga sama. Masing-masing tangan itu bernilai 9. Untuk kedua tangan otomatis nilainya ada bersifat 18. Kalau balita, masing-masing tangannya itu adalah 10. Untuk kedua tangan nilainya adalah 20%. Untuk orang dewasa, bagian dadanya itu secara keseluruhannya itu adalah 18. Ini terkait dada depan dan bagian punggung ya. Sedangkan kalau untuk daerah perut itu nilainya juga 18. Kemudian untuk anak-anak secara keseluruhan, baik itu bagian dada dan perut bagian depan dan bagian belakang, itu nilainya adalah 36. Untuk balita, nilainya adalah 26. Nah, terkait dengan kaki, kita ketahui kan kita memiliki dua kaki, jadi masing-masing kakinya itu untuk persentase luka bakarnya itu adalah 18. Kalau kita jumlahkan untuk kedua kaki bagi orang dewasa itu nilainya adalah 36. Nah, untuk anak-anak masing-masing kakinya itu kalau kita hitung nilai persentase luka bakarnya itu adalah 13,5. Untuk jumlah keduanya itu adalah 27. Untuk balita sama 13,5. Untuk jumlah kedua kakinya itu adalah 27. Nah, untuk genital masing-masing daripada baik dewasa, anak-anak, balita itu dihitung 1% semua ya. Kemudian untuk area bokong tidak dihitung pada orang dewasa, anak-anak juga, hanya pada balita, yaitu 5%. Nah, kalau kita jumlahkan ini, untuk persentase luka bakarnya ini adalah 100% ya, untuk semua ya. Jadi di sini adalah tabel ini saya sudah cuma meringkaskan saja, supaya bisa membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal terkait dengan luka bakar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita lihat pada slide yang berikut. Nah, ini untuk yang rule of 9 bagi orang dewasa ya, kalau kita lihat, ini sama untuk kepala area depannya itu adalah 4,5, belakangnya ini ada 4,5. Tapi catatan dulu ya, terkait dengan rule of 9 ini ada banyak referensi ya. Tiap referensi itu kadang-kadang dia berbeda. Nah, untuk yang bagian dada, area dada depan nilainya 9, area punggung ini nilainya pun 9 ya. Kalau teman-teman bisa baca saja di sini ya. Untuk kepala total 9% yang didapatkan, yaitu ada 4,5% kepala bagian depan dan 4,5 kepala bagian belakang. Untuk dada, totalnya itu ada 18, yaitu 9% untuk dada bagian depan dan 9% untuk dada area belakang atau area punggung ya, yang ini ya. Kemudian untuk perut atau dada itu totalnya itu ada 18 yang didapat dari 9% area abdomen bagian depan dan 9% bagian belakang atau area pinggang. Jadi kalau ada luka bakar hanya di bagian depan perut, hitungnya tuh hanya 9%. Tapi ketika sudah menyebar sampai kepada area pinggang belakang, otomatis kalau kita jumlahkan nilainya itu sudah 18%. Untuk area genital, ya seperti biasa 1%. Untuk tangan dan ekstremitas atas itu totalnya itu 9%. Di mana tiap tangannya itu adalah 9%. Kalau di sini tulis 4,5% hanya pada area tangan bagian belakang, sedangkan bagian depan, sedangkan untuk bagian belakang ini nilainya juga 4,5%. Jadi otomatis jumlahnya 9% ya. Untuk kaki juga, tiap ekstremitas ini nilainya ini adalah 18%. Untuk kaki depan dan kaki belakangnya totalnya masing-masing kaki berarti 18% luka bakar. Kemudian kalau kita jumlahkan semuanya ya. Kemudian lanjut untuk Law of Nine yang ini referensinya sama juga ya. Sama yang ini anak-anak juga nanti teman-teman bisa pelajari aja. Ini sama aja nih rule of nine-nya, hanya berbeda seperti yang saya sudah tulis di sini. Ini yang sudah paling saya rangkumkannya untuk ketiganya, baik dewasa, anak-anak maupun yang balita. Untuk itu, untuk lebih memudahkan kita, baiknya langsung kita masuk saja pada yang berikut ya. Nanti baru kita bisa latihan nanti
di slide-slide berikutnya ada latihan soal, nanti kita bisa lebih mengerti lagi di sana. Nah, terkait dengan luka bakar, ada rumus untuk menghitung luka bakar. Untuk perhitungan luka bakar ini terbagi atas 4 bagian, yaitu rumus luka bakar untuk mencari kebutuhan cairan 24 jam, 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam yang ketiga. Nah, untuk terkait dengan 24 jam yang pertama, kita menggunakan rumus Baxter, yaitu rumusnya 4 mili kali kilogram berat badan dikali dengan luas luka bakar. Jadi ini yang teman-teman harus hafal ya. Untuk teman-teman wajib hafal untuk yang rumus 24 jam, kebutuhan cairan 24 jam ini. Kemudian untuk 8 jam pertama, otomatis dapatnya itu hanya 1/2 kali total cairan dari yang 24 jam. Untuk 8 jam kedua yaitu adalah 1/4 dari total cairan yang 24 jam. Sedangkan untuk 8 jam ketiga adalah 1/4 dari total cairan yang 24 jam juga. Jadi totalnya ya semuanya adalah 24 jam. Jadi sudah jelas ya. Untuk rumus Baxter ini dipergunakan dalam 4 kategori, yaitu untuk mencari kebutuhan 24 jam, 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Tetapi ketika di soal teman-teman diminta untuk mencari, misalnya contoh, mencari 8 jam yang ketiga, harus teman-teman mendahulukan dulu yang mencari 24 jam pertama, nanti baru dibagi-bagi saja menjadi 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Untuk lebih jelasnya, nanti kita masuk saja pada latihan soal, supaya bisa lebih memudahkan kita. Oke, kita masuk pada latihan soal yang pertama, yaitu diketahui berat badannya itu adalah 50 kg, luas luka bakarnya itu adalah 50%. Yang ditanya, total kebutuhan cairan 24 jam pertama, kemudian total kebutuhan cairan 8 jam pertama, kemudian 8 jam kedua, dan 8 jam yang ketiga. Kemudian, jika faktor tetesannya itu makro, berapa tetes yang diberikan untuk 8 jam pertama, kemudian berapa tetes untuk yang diberikan untuk 8 jam kedua. Nah, jadi untuk mengerjakan soal ini agak sedikit panjang ya, jadi kita akan menjelaskan terkait dengan rumus Baxter dan juga rumus untuk menghitung tetesan infus yang pertama ya. Jadi kita masuk saja dulu pada mencari yang pertama, yaitu mencari rumus Baxter untuk kebutuhan cairan yang 24 jam pertama. Jadi langkah pertama tuh kita cari dulu untuk yang 24 jam pertama ya. Nah, oke, untuk rumus 24 jam kita ketahui di sini rumusnya itu adalah 4 mili dikali dengan kilogram berat badan dikali dengan luas luka bakar. Nah, di sini di soal kita ketahui bahwa 4 mili untuk kilogram berat badannya itu adalah berapa? Nah, untuk berat badannya itu adalah 50. Untuk luas luka bakar kita kali 50 juga. Otomatis sudah diketahui untuk nilainya 4, 50 kali 50 sama dengan 2.500. Jadi 4 kali 2.500 maka hasilnya adalah 1000 ml atau 1000 cc. Nah, jadi sudah diketahui nih total kebutuhan cairan 24 jam yaitu adalah 10.000 ml. Nah, pertanyaan lanjutan ditanya, untuk 8 jam pertama itu kira-kira berapa? Nah, untuk 8 jam yang pertama otomatis kita menggunakan cara yang ini ya. 1/2 kali total cairan 24 jam yang pertama. Oke, jadi 1/2 dikali dengan 10.000. Nah, otomatis untuk 8 jam pertama hasilnya adalah 5.000. Oke, sudah jelas ya untuk jawaban yang pertama nih hasilnya adalah 5.000 cairannya yang harus dipenuhi ya. Untuk 8 jam yang kedua. Nah, 8 jam yang kedua kita lihat lagi ya untuk soalnya, untuk rumusnya, yaitu 1/4 dikali dengan total cairan 24 jam. Jadi total cairannya itu adalah 10.000 dikali 1/4, otomatis nilainya adalah 2.500 ml. Nah, untuk jawabannya 8 jam kedua, cairannya adalah 2.500. Sedangkan untuk 8 jam ketiga, itu rumusnya sama dengan 8 jam yang kedua, yaitu 1/4 juga dikali dengan 24. Total cairan dalam 24 jam. Jadi untuk yang ketiga, jawabannya itu adalah 2.500 ml. Nah, jadi kita sudah ketahui nih, untuk yang kebutuhan 24 jam pertama, atau total selama 1 hari, yaitu adalah 10.000 ml, kemudian dibagi dalam 1 jam pertama kebutuhannya yang penuh yaitu harus 5.000 ml,
Kemudian untuk 8 jam kedua yang harus dipenuhi adalah 2.500 ml. Kemudian 8 jam yang ketiga dipenuhi juga 2.500 ml. Kemudian ada soal lanjutannya. Jika faktor tetesannya itu adalah 20, berapa tetes yang diberikan untuk 8 jam pertama dan 8 jam kedua? Ini kita hapus dulu ya. Ya, kita ketahui untuk 8 jam pertama itu jumlah cairannya itu adalah 5.000. Nah, untuk 8 jam yang kedua itu jumlah kebutuhan cairan yang harus terpenuhi adalah 2.500. Sekarang ditanya, jika faktor tetesannya itu adalah makro 20, kira-kira berapa tetes yang harus diberikan pada 8 jam pertama? Nah, untuk mengerjakannya, kita kerjakan dulu ya dengan cara yang biasa, nanti baru kita lanjut dengan cara yang cepat. Nah, untuk cara yang biasa, ini saya sudah taruh untuk mencari tetesannya, yaitu jumlah kebutuhan yaitu 5.000, dikali dengan faktor tetesannya itu adalah 20, dibagi dengan harus dihabiskan dalam 8 jam pertama, otomatis di sini ada 8, dikali dengan 60. Maka hasilnya ini kita potong 1/3, maka 5.000, maaf kita lanjut. Nah, maka 5.000 dibagi dengan 8 kali 3 sama dengan 24. Otomatis 5.000 dibagi 24 sama dengan 208. Nah, dari soal ini kita sudah ketahui nih, untuk tetesan impuls daripada soal yang ini adalah 208. Jadi untuk 8 jam pertama, maka tetesan impulsnya itu harus diberikan adalah 208 tetes per menit. Sedangkan pertanyaannya yang lanjutan, yaitu untuk 8 jam yang kedua. Nah, terkait dengan 8 jam yang kedua, maka kita menggunakan rumus jumlah kebutuhan cairannya itu adalah 2.500. Jadi 2.500 dikali dengan 20 dibagi dengan sama untuk 8 jam dikali 60. Maka ini kita potong 1/3, maka 2.500 dibagi dengan 24, hasilnya adalah 104. Nah, dari sini teman-teman sudah mengerti ya bagaimana cara untuk mencari kebutuhan cairan dalam 24 jam, kemudian kita bagi dalam 8 jam pertama, 8 jam kedua, dan 8 jam ketiga. Nah, ketika di soal dihubungkan juga dengan mencari jumlah tetesan impulsnya, saya rasa teman-teman sudah bisa tahu ya menggunakan rumus yang tetesan impuls. Nah, untuk lebih membuat teman-teman lebih mengerti lagi apabila saya terlalu cepat, mungkin kita akan lanjut lagi pada latihan soal yang berikutnya. Teman-teman yang tertarik menjadi ASN melalui jalur P3K, sambil menunggu waktu ujiannya, teman-teman bisa join ke program Bimbel Betanars tahun 2023. Untuk paket materi dari program Bimbel ini berdasarkan pengalaman ujian P3K di tahun sebelumnya. Dan buat teman-teman yang sudah join ke program Bimbel di Betanars akan mendapatkan fasilitas dan keuntungan. Dan apa aja yang menjadi fasilitas dan keuntungan buat teman-teman yang sudah daftar? Yaitu yang pertama, teman-teman memiliki hak akses ke Google Drive Betanars untuk mendapatkan pertama, modul rangkuman materi P3K yang terbaru. Yang kedua, modul ASKEP yang sering keluar saat ujian. Yang ketiga, modul FR dari pengalaman ujian P3K tahun sebelumnya. Yang keempat, modul update materi yang disesuaikan dengan FR ujian tahun sebelumnya. Dan yang kelima, modul latihan soal, kunci jawaban, serta pembahasannya. Dan yang keenam, kumpulan soal dan kunci jawaban yang merangkum dari kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Dan yang ketujuh, teman-teman bisa mengakses semua link kelas Zoom sebelumnya beserta materinya. Dan teman-teman juga difasilitasi dengan join grup WA khusus anggota Bimbel P3K tahun 2023. Dan bukan itu aja, teman-teman juga bisa mengikuti 5 kelas Bimbel via Zoom yang terbaru di tahun ini, yaitu kelas Bimbel Kompetensi Manajerial, kelas Bimbel Kompetensi Sosial Kultural, kelas Bimbel Kompetensi Wawancara, dan kelas Bimbel Kompetensi Teknis Part 1 dan Part 2. Join sekarang dengan harga promo di Rp199.000 dari harga normal Rp350.000, dan saat ini pendaftaran Bimbel di Betanars masih berlangsung.
Dan untuk informasi materi, update file materi, dan waktu kelas bimbel akan terupdate di grup WA. Dan kita juga menginformasikan bahwa harga promo dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk paket bimbel yang teman-teman dapatkan valid sampai 30 Desember 2023. Jadi jika teman-teman join sekarang, maka teman-teman akan menjadi member aktif program di bimbel ini dan bisa mengakses semua fasilitas yang ada sampai tanggal 30 Desember 2023. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Ayo join di program bimbel di Betaners. Banyak fasilitas, banyak keuntungan, dan saat ini kami juga menawarkan harga promo. Dan untuk pendaftaran teman-teman bisa langsung klik link di kolom deskripsi di bawah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Dan klik kontak admin untuk mendaftar. Dan untuk testimoni, teman-teman tidak perlu khawatir dan ragu, bisa langsung cek Instagram @betaners20. Teman-teman bisa langsung membaca testimoni-testimoni dari program bimbingan belajar di Betaners. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo join di program bimbingan belajar Betaners 2023. Terima kasih, sampai ketemu di Bimbel Betaners 2023. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini. Bye!